Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada siyama syahrul Ramadan alladzi fihi futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sulsilatish syayatin. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'd. Para jamaah sekalian yang kula hormati, langkung rumiyin monggo kita sareng-sareng ngucapkeun syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ranten sampun kathah sanget nikmat ingkang dipun paringaken dumateng kita sedaya. Langkung-langkung hingga menika nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat ugi, nikmat sempat, sehingga kula lan sedaya saged kempal mriki panjenengan sak perlu untuk ditolak ilmu. Perjalanan yang berarti sebelum kajian ini saya mulai, saya akan menyampaikan beberapa hal dengan beberapa hadis yang viral seputar bergembira di menjelang atau perasaan bergembira menyambut Ramadan. Di antaranya hadis yang viral itu, man furiha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan nirani. Ini hadis yang viral. Barang siapa furiha bergembira bidukhuli Ramadan, dengan datangnya bulan Ramadan, dengan masuknya bulan Ramadan, haramallahu, Allah akan mengharamkan jasadahu, jasadnya, ala niron, atas api neraka. Hadis ini dilacak dalam kitab apapun ilmu hadis, kitab sunnah, kitab apapun ilmu hadis tidak ketemu. Ternyata hadis ini dicuplik oleh salah satu kitab yang namanya Durratun Nasihin. Di dalam kitab Durratun Nasihin, kitab ini, hadis ini dikutip ternyata dari kitab Durratun Nasihin, dan di dalam kitab ini tidak menyebutkan riwayat siapa. Sehingga para ulama memasukkan hadis ini termasuk salah satu hadis maudhu alias hadis palsu. Dengan berbekal perasaan senang, tentu sudah luar biasa dan sudah bisa menjadikan diri kita bebas dari api neraka. Luar biasa hadis. Namun para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semangat dari hadis ini ternyata banyak secara implisit, secara enggak nyata, namun secara definitif bisa masuk pada penjelasan para ulama. Contohnya begini, sebagaimana penjelasannya Syekh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif misalkan. Apa kata Ibnu Rajab Al-Hanbali? Kaifa la yubashshirul mu'min bi fathi abwabil jinan, kaifa la yubashshirul mudnim bi ghalaqi abwabun niran, kaifa la yubashshirul aqil bi waqti yaqullu fihi syayatin. Min aina yusabbihu hadzal zaman jamaah. Kata dia,
Bagaimana tidak gembira seorang mukmin diberi kabar gembira dengan terbukanya pintu-pintu surga, tertutupnya pintu-pintu neraka, dan bagaimana mungkin seorang yang berakal sehat, yang punya berakal, tidak bergembira jika diberi kabar tentang sebuah waktu yang mana di dalamnya para setan dibelenggu. Dari sisi manakah suatu waktu menyamai waktu ini? Ini hanya di bulan hanya ada di bulan Ramadan. Kalau menurut Ibnu Rajab Al-Hambali kayaknya cocok, pas ya. Jadi kita dengan hadirnya, dengan gembiranya perasaan kita dengan datangnya Ramadan itu bagian dari menunjukkan keberadaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud iman kita kepada Allah adalah dengan gembiranya datangnya Ramadan. Sebab dalam hadis yang sahih, misalkan ada di Bukhari, Muslim, idza jaa Ramadhanu futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa silsilati syayatin. Ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian kalau peristiwa itu Ramadan itu kan dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dibelenggunya setan. Kemudian momentum ini hanya hadir di bulan Ramadan. Kemudian kita bisa mengungkapkan keperasaan senang, perasaan suka, perasaan gembira dengan datangnya Ramadan. Saya pikir itu suatu yang sangat fatal dan itu menjadi wujud keimanan kita. Ini menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, yang terkenal dengan Al-Hambali. Berjamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau di dalam kita menengok lagi Syekh Shalih Al-Fauzan bin Abdullah Fauzan misalkan, apa kata beliau begini? Hadal hadis bisyaratu li ibadillahi sholihin. Hadis ini adalah bisyarah itu gembira, kabar gembira. Li ibadillahi sholihin, bagi hambanya yang sholih, bagi hamba Allah yang sholih. Biqudumi syahr Ramadan, dengan datangnya bulan Ramadan. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbar sahabat, dan begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar itu kepada para sahabat, kepada sahabat di antara mereka dengan datangnya bulan Ramadan. Wa laysa hadha ikhbar mujarradan bal ma'nahu bisyaratuhum di mausim hadim. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Nabi memberikan kabar itu kepada para sahabat, sehingga datangnya Ramadan ini bukan sekedar kabar semata, tetapi maknanya adalah bergembira dengan datangnya momen yang agung, momentum yang besar, yang agung, yang hanya kita bisa raih dengan bulan Ramadan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis tadi walaupun maudhu ya, palsu, isinya semangatnya dilandasi dengan hadis-hadis yang lain yang sahih. Tapi kalau bukan cuma hadis itu ya jangan, nanti kita ambil dari hadis yang lain. Para jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, kita mohon nanti masuk pada bab berikutnya dari kitab Bulughul Maram. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri. Nggih, terus. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri, saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala ngucap sapa Abi Sa'id Al-Khudri, sami'tu murungu ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Nabi, la sholata ba'da subh, tidak orang sholat ba'da subh, sabare sholat subuh, hatta tatlu'a syamsu, sehingga tatlu'a metu apa terbit apa asyamsu sering.
Wala salata lan uga ora ana salat ba'dal asri sakwise salat asar hatta tagiba sehingga suruh apa asyamsu srengenge. Muttafaqun alaih. Hadis ini secara sanad tidak diragukan, sudah muttafaqun alaih. Walafdu Muslim dan lafaz kedua Imam Muslim dengan lafaz yang berbeda, yakni sama ya. La salata ba'da salatil fajri. Kalau di atas la salata ba'da subhi, tapi kalau di lafaz Imam Muslim la salata ba'da salatil fajri, ada menggunakan kalimat fajar, ada menggunakan kalimat subhi. Berarti makna subhi dan fajar ini bermakna wahid, makna sama. Dan beberapa hadis ini menunjukkan kesesuaian waktu-waktu larangan, di mana di beberapa waktu yang jelas, ya, waktu-waktu yang jelas, yakni waktu sebelum subuh, setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Oke, bagaimana keterangan para ulama hadis ini kita lihat. Misalkan diriwayatkan oleh dalam kitab Imam Muslim yang mirip-mirip dari min tariqi Ibnu Syihab, akhbarnya Atha Ibnu Yazid Al-Jundai annahu sami'a Abu Sa'id Al-Khudri yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salata ba'da salatis asr hatta taghibus syams. Wala salata ba'da salatul fajri hatta taghibus syams. Wa adalah Muslim. Ada hampir mirip ya, hampir mirip lafaz. Wa amal lafzul Bukhari fa huwa dzakara al-musannif. Kalau yang Imam Bukhari ya sebagaimana yang sebelumnya ini sudah ditulis di awal. Wa warada al-Hafidz, dan tujuannya Imam Al-Hafidz maksudnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menyusun kitab Bulughul Maram ini, dengan menggunakan lafaz Muslim sebagai penjelasan bahwasanya riwayat Imam Bukhari itu dibawa kepada riwayat Imam Muslim menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar yang menulis kitab Bulughul Maram. Li'annaha mufassir laha, karena riwayat Imam Muslim ini lebih jelas gamblang, lebih mufassar. Mufassar itu lebih jelas, lebih rinci dibanding yang riwayat Imam Bukhari. Khairu bayyana anna nahya ma'al ta'alluq bis salati la bi tulu'i syams. Jadi yang larangan ini adalah berhubungannya dengan sholat dan bukan hanya sekedar di makna tulu'i subh, munculnya subuh, bukan, tapi larangan sholatnya. Waqad al-asar, begitu juga sholat asar. Jadi ini penjelasan. Oke. Yang menjadi masalah di sini langsung kita masuk pada makna matan hadisnya. La sholata. Kata-kata la temri, kalimat la di sini adalah la nafi. Kalau dalam bahasa Arab masuk la-nya la nafi, ada la nahi, ada la nafi, ada la macam-macam huruf la. Nah, kemudian dalam ayat yang ada dalam hadis ini bermakna la nafi. Nafi itu apa? Meniadakan. Nafi qad yakunu nafiyan lil wujud. Lah karena dia nafi ini bisa terkadang bisa meniadakan keberadaannya dari sholat itu, wujudnya enggak, yang dianggap yang dinafikan wujudnya. Seperti la khaliqun illallah, tidak ada yang mampu menciptakan kecuali Allah. Maksudnya apa? Tidak ada yang mampu menciptakan yang wujud
illallah, kecuali Allah. Itu makna la nafi yang pertama. Waqad yakun nafiyan lisihhah. Tapi kadang juga kalimat nafi itu untuk menafikan kesahannya sholat. Contoh, la sholata bi ghairi thahurin, tidak sah sholat tanpa wudu, tanpa bersuci. Waqad yakunu nafyan lil kamal. Tapi ada juga makna yang ketiga. Nafi di sini ada juga bisa dimakna nafi lil kamali, meniadakan sholat yang sempurna. Misalnya la sholata bi khadratit ta'am, tidak sempurna sholat seseorang kalau sudah dihidangkan makanan. Jadi enten panganan wae sholat sih maka nyesal sholatnya, tapi kurang sempurna. Mengapa? Karena di situ sudah makanan sudah berteret, sekali mangan buat sholat sih. Kecuali makanannya kelas, apa kelihatan. Makanan sudah dihidangkan, sholat adzan, maka yang lebih afdol ya makan dulu. Kalau sudah dihidangkan kelihatan. Nanti jangan sholat mikir wah, oh ya ayam, macam-macam pikirannya. Nah, itu. Sehingga makna nafi di sini berarti ada 3 makna. Pertama, an-nafi lanya bermakna la wujuda, tidak ada sholat apapun yang mana setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Atau bimana yang kedua, tidak sah sholat apapun sampai matahari terbit. Atau makna yang ketiga, tidak sempurna sholat apapun kecuali sampai matahari terbit. Ini maknanya dipakai oleh para ulama ketika menafsirkan, ketika memberikan penjelasan, memahami hadis ini. Yang paling kuat dari 3 makna ini, para ulama menganjurkan kepada dari 4 makna ya 3 ya. Dari 3 makna ini yang kuat adalah la sihhah, tidak sah sholat seseorang sampai apa? Matahari terbit. Ini makna yang pertama. La sholata nafiyan li sholati syar'iyyah. Jadi tidak sah sholatnya itu maksudnya sholat secara syar'i, bukan secara fi'li hissi. Bukan hanya secara perbuatan, tapi secara syar'i. Berarti nafi ini bermakna apa kalau gitu? La ini bermakna nahi, ya ini larangan. Maksudnya la tusallu. Seakan-akan ngaten ya. Orang Arab itu begitu. Berarti kalau ada lafaz nafi, la sholata ba'da subhi hatta tatlu syamsu wa la sholata ba'da asri hatta tabibu syamsu. Kalimat la sholata itu saja akan kalau dalam bahasa Arab itu kan jumlah khabariyah, kalimat berita, bukan jumlah insaniyah, kalimat yang bersifat di dalamnya ada larangan dan perintah. Berita. Karena ada kalimat berita, maka disebutkan oleh para ulama, oh baru harus ada perintahnya, ada larangannya. Mana? Karena di situ menggunakan la nafi, maka dimakna nahi. Sehingga maknanya gini, la tusallu. Nah, jangan kamu sholat, faman fa'ala sholatuhu batil. Maka siapa yang sholat setelah sholat subuh sampai kalau matahari belum terbit, maka sholatnya batal. Punya pemahaman di situ ya. Wa inna ma'abra bin nafi li'annahu ablaghun nahi. Karena ambil pelajaran yang bisa kita ambil, kalimat nafi itu sebenarnya lebih utama, lebih dominan kepada larangan. Lihat nafi takrir wa ta'kid dan istinami. Karena di dalamnya ada penetapan, ada penguatan untuk menjauhi. Ka'annahu amrun la yumkin ayakuna wa amanahu fa la yu'ti hadzal ma'na. Gitu nggih.
Jadi maknanya yang lebih kuat adalah bagaimana kita menjauhi sholat setelah sholat subuh sampai benar-benar matahari betul-betul terbit. Ini yang pertama. Yang kedua, ba'da subuh. Dzakara al-Hafidz Ibnu Hajar al-muradu ba'da sholatus subuh maksudnya adalah wa amma qabla sholatu falaysa biwaqtin nahi. Kalau sebelum subuh ya enggak masuk waktu yang terlarang. Ini ba'da subuh, setelah masuknya waktu subuh. Lakin la yusra'u fi siwa raka'atil fajr. Tetapi tidak disyariatkan padanya selain 2 rakaat fajar. Ala akhadil qaulain kama insyaallah. Nah ini. Jadi ternyata ada yang beberapa para ulama setelah adzan Pak Bakri subuh itu adzan subuh masih sudah masuk waktu subuh. Itu kira-kira sholat selain sholat al-fajr. Selain itu ada enggak? Misalkan tahiyatul masjid, husnul wudu atau sholat-sholat yang lain. Kalau dalam definisi para ulama ini la yusra'u fi siwa raka'atil fajr. Jadi tidak ada yang disyariatkan hanya selain apa? 2 rakaat fajar. Maksudnya 2 rakaat fajar adalah raka'ataini khafifataini qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Maksudnya adalah sholat sunnah setelah adzan subuh. Nah, itu yang termasuk raka'ataini khafifataini khairun minad dunya wa ma fiha. Yang lain itu di bawahnya sudah kualitasnya. Maka lebih diutamakan ini. Ala akhadil qaulain. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, hatta tatlu asyams sehingga matahari itu sampai terbenam. Apa? Matahari sampai terbit kelihatan tatlu. Lah kalimat tatlu kemudian sekarang dipahami menjadi kalimat tulu. Dari tatlu dimana saat itu apa? Sholat apa? Sholat tulu. Dari kalimat ini, dari kata-kata tatlu usyams. Wa fi Muslim, lafaz dalam Muslim, hatta tasraqu syams. Nah ini bedanya. Kalau di Bukhari dengan lafaz tatlu usyams. Kalau di Imam Muslim dengan lafaz hatta tasraqu syams. Tasraqu itu loh, mencorong, lebih keras. Berarti nek sik mentuk-mentuk enggak masuk. Enggak bisa. Sering ini abah mentuk-mentuk separuh, boten cakep itu belum tasraq. Belum jelas. Nek pun bunder ser ini pun munggah, nah itu baru. Nek sik separuh enggak masuk. Masih belum boleh sholat. Di lafaz tok mawon apa ya? Para ulama itu mencermati karena dari lafaz itulah nanti banyak muncul perbedaan. Makanya semua ahli hadis, semua ahli fikih itu mesti rujukannya lafaz. Nanti dikaji dari lafaz ini begini dan sebagainya. Nah, kita lihat sekarang. Kata tasraqus syams. Nah, ini jelas. Makanya istilah masyriq wal maghrib. Nah, di tasraqu itu betul-betul mencorong lihat. Wa dhahiruhuma, adapun dhahir secara keduanya lafaz ini menunjukkan anna tulu asy-syamsi wa israquha ghayatun nahi. Nah, jadi puncak dari apa ya? Larangan ini ya ketika matahari belum masih tuluk atau isyraq belum jelas, enggak boleh. Mana inilah tujuan dari larangan. Walaysa hadzal muradan bal muradu bituluiha. Bahkan maksudnya adalah dengan tuluknya irtifa'uha, maksudnya bituluiha adalah irtifa'uha. Nah, nek sering ini pun dhuwur, munggah. Jadi yang dimaksud dengan tuluk niku di mana
irtifa'uha munggah. Jadi sengingine pun munggah sedikit, bukan sik bentuk-bentuk enggak masuk. Wa naqauha niku bener-bener nginclok, berarti betul-betul sih remeng-remeng nggak bisa, hati betul-betul kan munggah, kelihatan ngekes jelas. La mujarradan duhuru qarna ini qarsuha, dan tidak dimakna sengenge sih muncul tapi separuh sigar nggak masuk, bukan masuk. Harus dimakna irtifa'uha wa naqauha, bersih dan mencorong, bersih, naik baru bisa. Maka ini dimakna hadis hatta tartafi'a asy-syamsu, sehingga napa srengenge sampai munggah. Indal Bukhari, Imam Bukhari. Nah, ini harus paham nih, paling banyak kadang-kadang nggak paham nih. Kita ini iya maksudnya tuluk itu gimana? Makanya sholat tuluk itu sebenarnya adalah sholat yang fadilahnya kata Nabi, siapa yang setelah sholat subuh nggak meninggalkan tempat sampai matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat, apa kata Nabi? Dia mendapatkan pahala seperti hajan, umroh, tamatan. Siapa dia mendapatkan pahalanya haji dan umroh sempurna. Luar biasa fadilahnya. Tapi ini juga diperhatikan waktunya. Jangan nabrak waktu terlarang. Ada waktu-waktunya harus dilakukan. Dan Nabi tidak pernah melakukan sholat apapun setelah sholat subuh itu sampai duha, sampai waktu duha selain sholat duha. Jadi dengan cek di kitab-kitab fikih apapun istilah sholat dulu nggak akan. Ternyata sholat dulu itu sebenarnya adalah sholat duha di awal waktu. Sholat duha di awal waktu. Kapan itu sholat duha di awal waktu? Waktunya ketika yang pertama, ketika anak onta mulai kepanasan. Anak onta duduk boe, anaknya cilik boe dulu. Anak onta mulai kepanasan, jadi sengenge sudah mulai tinggi. Dulu sih mentuk besar. Yang pertama, nah itulah diantaranya. Berarti kalau itu waktunya yang dimaksud, berarti itulah sholat duha di awal waktu. Itu afdolnya luar biasa fadilah. Bukan istilahnya sholat dulu. Jadi sholat dulu itu karena waktunya. Tapi sebenarnya bukan itu, karena ada larangan hadis yang lain. Misalkan kemarin saya tanya Ustaz Muhtarom, yang Muhtarom, bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Bukhari itu ada la takharru, jangan kamu nyempet nono berusaha untuk sholat apa ba'dal fajr. Tak boleh. Qabla tulu'i syams. Jangan kamu menyangat-nyangat nyempat boleh sholat qabla tulu'i syams, sadurunge metune srengenge. Mending niku wae dinteni riyen sampai benar-benar srengenge jelas. Nah, anak unta sudah mulai istilah Nabi, anak unta mulai kepanasan, kira-kira jam pinten monggo diurus di kira-kira mulai agak panas. Ini sama seperti panjenengan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, itu awal masuk waktu sholat duha. Maunya ingin mendapatkan pahala umroh haji yang sempurna, tapi kalau sudah melanggar aturan dari Nabi, ya nggak dapat apa-apa, malah dapat dosa. Oke. Kemudian yang berikutnya kalimat tatluk tartafi'ah, ya. Kalimat tatluk itu maksudnya sampai dhuwur.
Sehingga fa inna mata waktu nahyi ila irtifa'u syams allati tazulu anhu safarduha aw hamaruha. Lebih jelas lagi. Sehingga maksudnya panjangnya larangan itu adalah ketika matahari mulai naik, allati tazulu indahu safarduha. Maksudnya apa? Ketika matahari langit itu sudah hilang, bercak-bercak cahaya warna kuningnya hilang. Ya, sengenge awal-awal yang muncul kan warnanya merah-merah, kuning-kuningan. Nah itu sudah hilang malah. Al-kamroha atau kemerahan dan kuning-kuningan hilang. Tapi kita sih remang-remang sih mundur-mundur. Ah, sudah masih sangat larangan, masih belum. Ini jelas. Hadis ini menunjukkan dalilnya bahwa larangannya sholat setelah sholat subuh, dan itu panjangnya sampai kapan larangan itu berakhir? Sampai matahari tinggi, matahari terbit dengan jelas. Ini pendapat, kalau mau dirujuk kepada mazhab, ini adalah pendapatnya jumhur minal Hanafiyah wal Malikiyah al Hanabilah wa aktsar Syafi'iyah. Masyaallah, kuat banget ini pendapat. Jadi pendapatnya jumhur mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan kebanyakan dari mazhab Syafi'i. Jelas ini tentang saran mazhab sudah lebih kuat. Bahkan sebagian Imam Syafi'i mengatakan inna nahya tazulu idza tala'a qarsu syams bikamalihi walau lam tartafi. Sesungguhnya larangan ini berlaku ketika hilangnya tala'al qarsul syams, munculnya si garis sengenge dengan sempurna, walau lam tartafi, walaupun belum tinggi, tapi si enek nggak boleh, karena kuatnya larangan. Inilah para jamaah yang dimaulah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi hadis yang berikutnya. Pertama tadi sampai ketika anak onta kepanasan, itu yang pertama. Yang kedua apa? Nah ini ada hadis ini. Kalau hadis yang lain misalnya lakin ma miqdar irtifa, kira-kira matahari ini tinggi berapa ukurannya? Diukur berapa ukurannya tingginya matahari. Urida fil hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu hatta tartafi'a kidaruhin, sehingga matahari itu tinggi seukuran tumbak. Namun tumbak ini tumbak Arab. Tumbaknya Arab bukan tumbak Jogja. Saya kemarin dapat penjelasan dari Ustaz Ali Karam, Allah yarhamhu, Allah merahmati. Jadi nek tumbak Jogja itu beda. Nek tumbak Arab itu cuma tingginya segini. Tumbak Arab. Nek tumbak Jogja tak dedeke wong. Beda. Dan itu lebih tinggi banget. Tumbak Arab kan memang segini. Nah, ukurannya berarti ya sekitar, dijelaskan para ulama, warumkin qadra mitran takriban, ya sekitar 1 meter kurang lebih, tingginya 1 meter ya, 1 meter ini tumbak Arab, lebih kurang 1 meter. Kalau dalam firaq yang lain, dalam pandangan mata kita. Atau kira-kira kalau dalam hitungan detik atau menit, kira-kira berapa matahari ini munggah sedikit, itu diukur oleh para ulama. Wa yuqaddiru irtifa'i bi hawali sintai asyar daqiqah, sekitar 12 menit. Ada apa gitu? Tadi buatan tingginya segini baru mulai mentuk-mentuk sampai tinggi, sampai mentuk, nanti paling tidak sekitar 12 menit. Tujuannya apa? Li ikhtiyat bi qauli rubu'us saat. Ya,
Untuk kehati-hatian ya sekitar seperempat jam, 15 menit. Nah, untuk kehati-hatian, tapi sebenarnya juga 12 menit sudah cukup. Diukur Pak, kalau lama nggak asal, jadi sampai kira-kira berapa menit? Ini kok turun? Ukurannya berapa besarnya? Tingginya berapa? Insya Allah sampai segitu. Kita ngertinya kan, ketok segini sampun sama. Padahal diukur. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang terakhir. Apa alasan mengapa kemudian ini kok dilarang? Nah, istilah ilmu hukumnya namanya hikmatut tasrih. Mengambil filosofinya apa? Mengapa sih Nabi melarang sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit, atau sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit, atau setelah sholat asar sampai matahari terbenam? Apa hikmahnya? Larangannya apa? Alasannya apa? At-ta'lil nahyi an shalah waktu tulu syamsi wa waktu ghurub li'anna syamsa tatlu'a tadribu baina qarna syaitan. Nah, ini alasannya. Karena setan itu, karena matahari itu saat terbit dan tenggelam di antara dua tanduk setan. Hadis Bukhari. Wa annahu hina idzin yasjudu lahal kufar, dan di saat itu adalah masa di mana orang-orang kafir sedang bersujud. Ya, sujud dengan setan-setan itu. Kama fil hadis Amr ibn Abasa wa nuhiya muslimu an salati fi hadaini al-waqtaini liyabta'idana an musyawir kufar alladhi yasjudu min syams. Dan ini dilarangnya orang muslim untuk sholat di waktu dua waktu ini. Mengapa? Karena disinilah dalam rangka untuk menjauhi tasabuh, menyerupai orang-orang kafir, di mana orang-orang kafir itu biasa sujud menyembah matahari. Wa fi himayatul lijani bil tauhid, dan juga di dalamnya terdapat bagaimana menjaga untuk kepada tauhid kita. Hati-hati sampai ke sana. Wastafadu bidzalika inayatul Islam bil man'i wa tashabbuh bil kufar. Oleh karena itu hadis inilah sebagai bagaimana Islam menjaga betul bagaimana larangan itu untuk bertasabbuh kepada orang kafir, menyerupai orang-orang kafir, dan menyumbat, menutup segala bentuk berbagai macam cara yang bisa sampai kepadanya. Termasuk ini. Sehingga para jamaah yang dimaulah Subhanahu wa taala, inilah diantaranya kenapa alasan tidak boleh sholat setelah subuh dan tidak boleh sholat setelah matahari setelah asar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Dengan sholatul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.